Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Safiani Fatmona, NPM 0332111107, kelas 3C, dosen pengampu Anwar Malasa Desi, SPD GR MPD. Kontekstual. Metode ini bisa diterapkan agar para peserta didik tidak merasa bosan dengan mendengarkan materi saja. Tenaga pengajar bisa mengontrol suasana di kelas dengan melakukan tanya jawab secara kontekstual. Artinya, pertanyaan dan jawaban yang dilontarkan berdasarkan kebutuhan dan apa yang dirasakan para siswa. Metode pembelajaran seperti ini akan memotivasi peserta didik untuk aktif bertanya. Pelajaran yang disampaikan sesuai konteks tentunya akan mempermudah guru maupun siswa. Peserta didik tidak hanya fokus terhadap teori-teori yang diberikan guru, melainkan juga dengan praktek dan pengalaman langsung sehingga pelajaran lebih mudah diserap. Berbeda jika hanya belajar teori yang cenderung dihafal bukan dipahami secara penuh. Teknik saintifik ini kerap kali disebut model pembelajaran inovatif dan kreatif yang relevan diterapkan di era saat ini. Pelaksanaannya mengedepankan norma-norma ilmu pengetahuan. Langkah pertama yang diambil adalah mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Setelah itu, pelajaran dilanjutkan dengan proses penelitian atau percobaan yang dilakukan secara seksama. Hasil percobaan tersebut lalu dikelola sedemikian rupa sampai menemukan beberapa informasi. Lalu, dari mana peserta didik dapat belajar? Penelitian pada akhirnya akan menciptakan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Komunikasi sangat dibutuhkan agar hasil riset bisa dipahami dan dijadikan pelajaran yang bermanfaat. Teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori yang belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Proses belajar mengajarnya adalah dari pengalaman hidup siswa, dengan pengalaman hidup akan dijadikan sebagai landasan materi. Teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukup teoretis tertentu. Pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Melalui pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Pendekatan ekspositori lebih dapat digunakan apabila jenis bahan belajarnya bersifat informatif, yaitu berupa konsep-konsep dan prinsip dasar yang
perlu difahami warga belajar secara pasti. Pendekatan ini juga tepat digunakan apabila jumlah warga belajar dalam kegiatan belajar itu relatif banyak. Pendekatan ekspositori dalam pembelajaran cenderung berpusat pada sumber belajar dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. 2. Bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. 3. Materi lebih cenderung bersifat informasi. 4. Terbatasnya saran pembelajaran pendekatan inquiry. Istilah inquiry mempunyai kesamaan konsep dengan istilah lain seperti discovery, problem solving, dan reflective thinking. Semua istilah ini sama dalam penerapannya, yaitu berusaha untuk memberikan kesempatan pada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis, sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat pada keaktifan warga belajar. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran berpusat pada pendidikan. Dalam metode ini, para peserta didik duduk tenang dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendidik. Pendidik menjelaskan materi secara lisan dan langsung kepada peserta didiknya, serta memberikan tugas yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, peserta didik secara pasif menyerap informasi, sedangkan pendidik secara aktif menyampaikan materi. Namun, metode pembelajaran ini dinilai bisa membatasi kebebasan berpikir dan kreativitas peserta didik, sebab mereka tidak mendapatkan stimulasi motivasi yang memadai untuk berpikir kritis. Metode disukai, metode diskusi, merupakan salah satu dari jenis-jenis metode pembelajaran. Dalam metode ini, para peserta didik akan bertukar pikiran melalui diskusi untuk memecahkan satu masalah. Namun mereka harus mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Pendidik akan mengamati pemahaman peserta didik saat menjalani diskusi, kemudian menilai hasil akhirnya. Strategi pengelolaan kelas adalah pola atau siasat yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mengelola kelas itu seni dan keterampilan banyak orang. Menganggap cara dan gaya berbicara di depan kelas tidak banyak berpengaruh terhadap pengelolaan kelas. Ini adalah kekeliruan besar pada anggapan ini. Mengajar itu mengandung sentuhan nilai seni dan keterampilan, maka tak salah jika guru dikatakan sebagai seniman pembelajaran. Seni mengelola kelas meliputi secara dan gaya guru berbicara saat mengajar, termasuk di dalamnya gerak-gerik anggota tubuh yang akan menarik perhatian siswa saat menerima pelajaran. Intonasi dan nada sewaktu berbicara sangat menentukan kejelasan materi yang disampaikan guru. Mengelola kelas itu memerlukan perencanaan. Guru itu desainer pembelajaran. Memang pembelajaran itu sudah dirancang sebelum rancangan itu berupa persiapan tertulis sebagai panduan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru adalah memperkirakan segala kemungkinan yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Waktu pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran dari menit awal sampai menit akhir. Kemungkinan gangguan dari perilaku siswa yang menyimpang sudah diantisipasi oleh guru sehingga waktu tidak habis untuk memarahi dan menegur siswa. Ya, itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.